Sebuah keputusan yang jarang sekali terjadi di Senayan. Anggota DPR yang selama ini kerap dikritik karena fasilitas mewahnya kini harus rela dipangkas. Tunjangan, fasilitas, bahkan perjalanan dinas luar negeri, semua ikut kena. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, akhirnya mengumumkan 6 poin keputusan besar. Langkah ini jadi respon atas desakan publik lewat 17+8 tuntutan rakyat. Poin pertama, tunjangan rumah anggota DPR resmi dihentikan sejak 31 Agustus 2025. Poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kedua, tak ada lagi pelesiran ke luar negeri, kecuali undangan kenegaraan. Kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, tunjangan dan fasilitas lain juga ikut dipangkas, mulai dari listrik, telepon, sampai transportasi. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Lebih jauh lagi, anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tak akan menerima hak keuangan. Nama-nama seperti Ahmad Saroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Adis Kadir semua masuk daftar setelah dinilai membuat pernyataan yang menyakiti publik. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Poin kelima dan keenam, DPR menegaskan bakal menindaklanjuti penonaktifan lewat mahkamah partai dan memperkuat transparansi serta partisipasi rakyat dalam proses legislasi. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Sejarah baru pun tercipta. Aktivis sekaligus influencer, Diaspora Salsa Erwina Huta Galung menyebut momen ini sebagai titik balik. Mereka-mereka yang tadinya merasa mereka memiliki Indonesia dan segala isinya, bisa melakukan apapun, bisa melenggangkan apapun, kita sudah berhasil memukul mundur dan mengirimkan pesan yang sangat kuat bahwa mereka adalah karyawan dan kita adalah bosnya. Bagi Erwina, pemecatan anggota DPR karena menghina rakyat adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku sudah riset tadi ya, ternyata pemecatan terhadap anggota parlemen yang menghina masyarakat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ia mengingatkan, tuntutan rakyat yang dulu sering diabaikan kini mulai dijawab. Tunjangan yang sempat dipertahankan bertahun-tahun akhirnya dicabut. Transparansi mulai terasa, bahkan sidang dan aspirasi bisa disaksikan langsung masyarakat. Langkah ini disebut sebagai kemenangan rakyat, tanda bahwa suara publik benar-benar punya kuasa. Pertanyaannya, apakah perubahan ini akan konsisten dijalankan atau hanya sekedar meredam gejolak sesaat?